Kisah pemburu roh mencoba menangkap Nyi Blorong. Arya adalah seorang pemburu roh dan makhluk gaib yang terkenal di kalangan masyarakat. Sejak kecil, dia sudah tertarik dengan dunia mistis dan supranatural. Berbekal pengetahuan yang diwariskan dari keluarganya yang memiliki sejarah panjang dalam menangani makhluk gaib, Arya tumbuh menjadi seorang ahli dalam menangkap entitas-entitas tak kasat mata. Kemampuannya tidak hanya terletak pada keahliannya dalam menangkap, tetapi juga dalam memahami makhluk-makhluk tersebut. Seiring berjalannya waktu, nama Arya semakin dikenal karena keberhasilannya dalam menangkap berbagai makhluk gaib. Ia menangani mulai dari roh gentayangan hingga makhluk-makhluk kuat seperti tuyul, genderuwo, dan siluman. Dengan peralatan khusus dan pengetahuannya yang mendalam tentang dunia gaib, Arya selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Namun, di balik semua kesuksesannya, Arya memiliki ambisi pribadi yang tak terpuaskan. Dia terobsesi dengan legenda Nyi Blorong, makhluk gaib yang dikatakan memiliki kekuatan luar biasa dan kekayaan yang melimpah. Legenda mengatakan bahwa Nyi Blorong adalah penjaga harta karun yang tak ternilai, yang bisa membawa kekayaan dan kemakmuran bagi siapa saja yang berhasil menguasainya. Namun, tak banyak yang berani mendekatinya karena reputasi Nyi Blorong sebagai makhluk yang sangat kuat dan berbahaya. Arya, yang selalu haus akan tantangan baru, memutuskan bahwa menangkap Nyi Blorong adalah misi utamanya berikutnya. Bukan hanya karena tantangan yang dihadapinya, tetapi juga karena motivasi pribadi yang lebih dalam. Arya bermimpi untuk memiliki kekayaan dan kekuatan yang bisa mengubah hidupnya. Dia ingin mengakhiri karirnya sebagai pemburu makhluk gaib dengan satu pencapaian besar yang akan membuatnya dikenang selamanya. Dengan harta dan kekuatan yang dimiliki Nyi Blorong, Arya berencana untuk mencapai kebebasan finansial dan kekuasaan yang ia idamkan. Selain itu, Arya juga merasa tertarik oleh ide menguasai kekuatan gaib yang dimiliki Nyi Blorong. Dia ingin mempelajari dan mungkin menggunakan kekuatan tersebut untuk memperkuat dirinya. Arya percaya bahwa dengan menangkap dan menguasai Nyi Blorong, dia akan bisa menjadi pemburu makhluk gaib terkuat yang pernah ada, bahkan mungkin menguasai seluruh dunia gaib. Dengan tujuan ini dalam pikirannya, Arya mulai merencanakan langkah-langkahnya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa misi ini tidak akan mudah dan akan membutuhkan semua keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Arya mempersiapkan dirinya dengan melakukan riset mendalam tentang legenda Nyi Blorong, mengumpulkan peralatan dan jimat khusus, serta mempelajari mantra-mantra yang mungkin akan membantunya dalam menangkap makhluk tersebut. Motivasi Arya untuk menangkap Nyi Blorong adalah kombinasi dari ambisi pribadi, keinginan untuk kekayaan, dan hasrat untuk menguasai kekuatan gaib. Dalam dirinya berkecamuk keyakinan bahwa dia mampu menaklukkan makhluk legendaris ini dan mencapai impian-impiannya. Setelah memutuskan untuk menangkap Nyi Blorong, Arya tahu bahwa persiapan adalah kunci keberhasilan misinya. Mengingat reputasi Nyi Blorong sebagai makhluk gaib yang sangat kuat, Arya tidak ingin mengambil risiko dengan tergesa-gesa. Dia memutuskan untuk melakukan riset mendalam dan mengumpulkan peralatan khusus yang akan membantunya dalam misi berbahaya ini. Langkah pertama Arya adalah mencari informasi sebanyak mungkin tentang Nyi Blorong. Dia mengunjungi pustaka-pustaka kuno yang tersebar di berbagai tempat. Pustaka-pustaka ini menyimpan berbagai naskah kuno dan manuskrip yang memuat cerita-cerita rakyat, legenda, serta catatan tentang makhluk gaib. Di salah satu pustaka, dia menemukan sebuah manuskrip tua yang mengisahkan asal-usul Nyi Blorong. Dikatakan bahwa Nyi Blorong adalah roh penjaga harta yang telah ada sejak zaman kerajaan kuno, dan memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi ular besar. Selain itu, Arya juga menemukan catatan tentang ritual dan mantra-mantra yang terkait dengan Nyi Blorong. Salah satu catatan menyebutkan bahwa Nyi Blorong seringkali muncul di tempat-tempat yang memiliki energi spiritual kuat, seperti di tepi sungai atau gua tersembunyi. Manuskrip lain mencatat bahwa untuk menangkap Nyi Blorong, seseorang harus memiliki kemurnian hati dan niat yang tulus, atau makhluk tersebut akan melawan dengan kekuatan penuh. Tidak puas hanya dengan riset dari pustaka, Arya juga berkonsultasi dengan para dukun yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Dia mengunjungi seorang dukun tua bernama Pak Ranu, yang terkenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh dan makhluk gaib. Pak Ranu memberikan Arya beberapa nasihat penting, termasuk peringatan untuk berhati-hati.
Dia menjelaskan bahwa Nyi Blorong bukan hanya sekedar makhluk gaib, tetapi juga entitas yang sangat cerdas dan penuh tipu muslihat. Pak Ranu juga memberikan Arya sebuah jimat pelindung yang dikatakan bisa melindungi pemakainya dari serangan gaib. Selain itu, dia menyarankan Arya untuk mempersiapkan ramuan penangkal yang bisa digunakan untuk melemahkan kekuatan Nyi Blorong sementara. Arya mendengarkan dengan seksama dan mencatat semua informasi penting yang dia peroleh. Dalam perjalanannya, Arya juga mencari artefak-artefak kuno yang memiliki kekuatan gaib. Dia mendengar rumor tentang sebuah cincin antik yang dikatakan bisa mengendalikan makhluk gaib. Arya melakukan perjalanan jauh ke desa terpencil di mana cincin tersebut dikatakan berada. Setelah melalui berbagai negosiasi dan pembuktian, dia berhasil mendapatkan cincin tersebut, meskipun dia masih belum yakin sepenuhnya tentang kekuatannya. Selain itu, Arya juga mencari mantra-mantra khusus yang bisa digunakan untuk menangkap Nyi Blorong. Dia menemukan beberapa mantra dalam bahasa kuno yang harus diucapkan dengan benar untuk mengaktifkan kekuatannya. Arya menghafal mantra-mantra tersebut dan berlatih mengucapkannya dengan benar. Setelah menyelesaikan risetnya, Arya mulai mempersiapkan peralatan yang dibutuhkannya. Dia mengumpulkan berbagai jimat pelindung, termasuk jimat dari Pak Ranu dan jimat-jimat lain yang dia temukan selama risetnya. Selain itu, dia membuat beberapa perangkap gaib yang dirancang untuk menangkap makhluk supranatural. Perangkap ini terdiri dari tali-tali yang diresapi dengan minyak gaib dan dilengkapi dengan simbol-simbol perlindungan. Arya juga menyiapkan ramuan penangkal yang terdiri dari campuran bahan-bahan alami yang memiliki khasiat gaib. Ramuan ini dirancang untuk dilembarkan atau dioleskan pada peralatan atau dirinya sendiri, untuk melindungi dari serangan gaib dan melemahkan kekuatan makhluk yang dihadapinya. Dengan semua persiapan yang sudah dilakukan, Arya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Namun, dia juga sadar bahwa meskipun dia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati, menangkap Nyi Blorong tetap merupakan misi yang sangat berisiko. Setelah berminggu-minggu melakukan riset dan mempersiapkan peralatan, Arya akhirnya menemukan petunjuk yang mengarahkannya ke lokasi di mana Nyi Blorong diyakini sering muncul. Petunjuk tersebut menyebutkan sebuah tempat terpencil di hutan lebat, dekat sebuah sungai yang mengalir tenang namun dalam. Lokasi ini juga sering disebut dalam berbagai naskah kuno dan cerita rakyat sebagai tempat di mana energi spiritual sangat kuat, menjadikannya tempat ideal bagi makhluk gaib untuk bersemayam. Dengan membawa semua peralatan yang telah disiapkannya, Arya berangkat menuju lokasi tersebut. Perjalanan melewati hutan bukanlah hal yang mudah. Pepohonan yang lebat dan jalur yang tidak jelas membuat Arya harus ekstra hati-hati. Namun, dia tetap teguh pada tujuannya. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya Arya tiba di tempat yang dituju. Di sana, dia menemukan sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Di tengah-tengah tanah lapang tersebut terdapat sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran kuno yang tampak seperti simbol-simbol magis. Merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat, Arya mulai menyiapkan segala sesuatunya. Dia menaruh beberapa jimat pelindung di sekeliling area sebagai perlindungan dan mengatur perangkap gaib yang telah dipersiapkannya. Perangkap ini terdiri dari tali-tali yang diresapi dengan minyak gaib dan dilekatkan dengan simbol-simbol perlindungan. Dia juga menyiapkan ramuan penangkal yang sudah diracik sebelumnya. Saat matahari mulai terbenam dan suasana semakin gelap, Arya merasakan adanya perubahan di udara. Angin yang tadinya tenang mulai berhembus kencang, dan suara gemerisik daun terdengar semakin keras. Suara gemuruh air sungai di dekatnya terdengar semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok wanita cantik dengan rambut panjang terurai dan pakaian tradisional berwarna hijau. Kulitnya pucat, dan matanya memancarkan cahaya kehijauan. Arya segera mengenali makhluk ini sebagai Nyi Blorong, makhluk legendaris yang sedang ia cari. Dengan cepat, Arya mengaktifkan perangkap gaibnya. Tali-tali dengan simbol magis segera melingkari Nyi Blorong, mencoba menangkapnya. Arya juga mulai melantunkan mantra yang telah dihafalnya, berharap bisa mengendalikan kekuatan Nyi Blorong. Namun, saat tali-tali tersebut mendekati Nyi Blorong, makhluk itu hanya tersenyum sinis. Dengan gerakan tangan yang lembut, Nyi Blorong membuat tali-tali tersebut terputus dan jatuh ke tanah. Arya tidak menyerah. Dia mengeluarkan ramuan penangkal dan melemparkannya ke arah Nyi Blorong.
Ramuan tersebut meledak menjadi asap tebal yang seharusnya bisa melemahkan kekuatan gaib. Namun, Nyi Blorong tampaknya tidak terpengaruh. Dia hanya mengibaskan tangannya, dan asap tersebut menghilang begitu saja. Dengan sekejap, Nyi Blorong menghilang dari pandangan dan muncul kembali di belakang Arya. Dia menyentuh bahu Arya dengan lembut, dan seketika Arya merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Arya berbalik dan melihat wajah Nyi Blorong yang tersenyum penuh misteri. "Kau berpikir bisa menangkapku," kata Nyi Blorong dengan suara lembut namun menakutkan. "Kekuatanmu tidak sebanding denganku." Sebelum Arya sempat bereaksi, Nyi Blorong menghilang lagi. Kali ini, dia muncul di kejauhan, berdiri di atas batu besar di tengah tanah lapang. Dengan sekali lambaian tangan, Nyi Blorong menciptakan angin kencang yang menghancurkan perangkap-perangkap Arya dan membuat jimat-jimat pelindung terbang berantakan. Arya, yang sudah terlatih dalam situasi berbahaya, mencoba tetap tenang. Dia menyadari bahwa Nyi Blorong memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa, jauh melampaui apa yang ia perkirakan. Namun, sebelum dia sempat menyusun rencana baru, Nyi Blorong berbicara lagi. "Kau tidak siap untuk menghadapi yang seperti aku," katanya dengan nada penuh keyakinan. "Pergilah, sebelum kau menyesal." Dalam sekejap, Nyi Blorong menghilang, meninggalkan Arya sendirian di tanah lapang yang kini tampak sunyi. Semua tanda-tanda kehadiran makhluk gaib hilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada apa-apa di sana. Arya terduduk, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dia merasa ketidakmampuannya untuk menangkap Nyi Blorong bukan hanya karena kurangnya persiapan, tetapi juga karena ia telah meremehkan kekuatan makhluk legendaris ini. Arya sadar bahwa dia harus memikirkan rencana yang lebih baik jika ingin melanjutkan misinya. Dengan semangat yang masih membara, Arya berjanji pada dirinya sendiri untuk kembali dan menemukan cara untuk mengatasi Nyi Blorong, apapun risikonya. Setelah konfrontasi awal yang gagal dengan Nyi Blorong, Arya kembali ke tempat tinggalnya dengan perasaan campur aduk. Namun, sesampainya di rumah, dia segera menyadari bahwa sesuatu yang ganjil sedang terjadi. Malam itu, saat mencoba beristirahat, Arya mulai mengalami mimpi buruk yang intens. Dalam mimpi-mimpinya, dia melihat bayangan Nyi Blorong, selalu dalam bentuk ular besar yang mengejarnya dengan mata berkilat tajam. Kadang-kadang, Arya merasa tercekik atau terseret ke dalam kedalaman air yang gelap. Mimpi-mimpi tersebut sangat nyata sehingga Arya sering terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, mimpi buruk bukanlah satu-satunya hal yang mengganggu Arya. Di malam hari, dia mulai mendengar suara-suara aneh di sekeliling rumahnya. Suara gemerisik seperti sisik yang bergesekan di lantai, bisikan-bisikan halus yang tak bisa dimengerti, dan suara-suara aneh lainnya terus menghantui malam-malamnya. Terkadang, dia merasa ada sosok yang mengawasinya dari kegelapan, meskipun saat dia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Selain itu, Arya juga mulai mengalami serangan dari makhluk-makhluk gaib lain. Suatu malam, dia terbangun karena merasakan ada sesuatu yang mencengkeram kakinya. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat sosok bayangan gelap dengan mata merah yang menatapnya tajam. Sosok itu hilang begitu saja saat dia berteriak dan menggerakkan tubuhnya. Di lain waktu, dia mendapati benda-benda di rumahnya berpindah tempat atau rusak tanpa alasan yang jelas. Arya menyadari bahwa Nyi Blorong mungkin mengirim makhluk-makhluk ini untuk menakutinya sebagai bentuk peringatan. Menghadapi kejadian-kejadian aneh dan menakutkan ini, Arya mulai meragukan kemampuannya sendiri. Sebagai seorang pemburu roh yang berpengalaman, dia sudah terbiasa menghadapi berbagai makhluk gaib, namun kali ini dia merasa tidak berdaya. Kejadian-kejadian ini membuatnya merasa terancam dan rentan. Setiap malam menjadi mimpi buruk, dan setiap bayangan menjadi ancaman potensial. Arya juga mulai mendengar kisah-kisah mengerikan tentang orang-orang yang pernah mencoba menangkap Nyi Blorong. Dia mendengar cerita tentang seorang dukun yang sangat sakti namun berakhir gila setelah gagal menangkap Nyi Blorong. Ada juga kisah tentang seorang bangsawan yang berambisi memiliki kekayaan Nyi Blorong namun malah kehilangan semua harta dan nyawanya. Kisah-kisah ini menambah beban mental Arya, membuatnya bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan besar dengan mencoba menangkap makhluk legendaris ini. Ketakutan dan keraguan mulai menghantui pikiran Arya. Dia mulai mempertanyakan apakah ambisinya untuk menangkap Nyi Blorong demi kekayaan dan kekuasaan sepadan dengan risiko yang dihadapinya.
Kejadian-kejadian aneh yang terus berlanjut membuatnya merasa semakin terisolasi dan tertekan. Meskipun dia memiliki keahlian dan pengalaman, kali ini Arya merasa berada di luar kendalinya. Setelah mengalami serangkaian kejadian aneh dan menakutkan, ia mulai merenungkan pendekatannya. Dia menyadari bahwa upaya menangkap Nyi Blorong dengan kekuatan semata adalah kesalahan. Terlepas dari ambisinya, Arya tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Nyi Blorong adalah makhluk legendaris dengan kekuatan yang jauh melebihi kemampuannya. Dalam pencariannya untuk memahami lebih dalam, Arya kembali mengunjungi pustaka-pustaka kuno dan berkonsultasi dengan dukun yang lebih bijaksana. Dalam salah satu konsultasi, seorang dukun tua memberikan nasihat yang mengejutkan, Nyi Blorong bukanlah sekadar makhluk gaib yang bisa kau tangkap dan kendalikan. Dia adalah entitas dengan kehendak dan keinginan sendiri. Jika kau ingin mendekatinya, kau harus memahami dan menghormatinya. Mendengar nasihat ini, Arya mulai merubah pendekatannya. Dia mulai memikirkan cara lain untuk berinteraksi dengan Nyi Blorong. Namun, keinginan untuk menangkap Nyi Blorong dan memanfaatkan kekuatannya untuk keuntungan pribadi semakin kuat. Dia merasa bahwa kali ini, dengan segala pengetahuan dan persiapan yang lebih matang, dia bisa berhasil. Arya kembali mempersiapkan dirinya, kali ini dengan lebih banyak alat dan ramuan khusus yang diyakini dapat melemahkan makhluk gaib. Dia mengumpulkan segala macam jimat, mantra pelindung, dan senjata yang dia yakini bisa memberikan keunggulan. Dengan tekad yang bulat, Arya kembali ke hutan tempat dia sebelumnya bertemu dengan Nyi Blorong. Malam itu, saat bulan purnama menyinari hutan, Arya memulai ritual untuk memanggil Nyi Blorong. Dia menyalakan dupa dan membakar ramuan yang diraciknya, sambil mengucapkan mantra-mantra pemanggil. Tidak lama kemudian, sosok Nyi Blorong muncul dari bayangan, memandang Arya dengan tatapan tenang namun waspada. Kembali lagi Arya, tanya Nyi Blorong dengan suara tenang. Apa yang kau inginkan kali ini? Arya, dengan nada tegas, menjawab, aku datang untuk menyelesaikan apa yang telah kumulai. Aku akan menangkapmu dan menggunakan kekuatanmu. Nyi Blorong tersenyum tipis, senyum yang menyiratkan kepahitan dan pengertian. Kau masih belum belajar Arya. Ambisi manusia memang seringkali tak terbatas. Tanpa peringatan, Arya melemparkan jimat penangkap yang telah dia persiapkan, berharap bisa menahan Nyi Blorong. Namun, dalam sekejap, Nyi Blorong berubah menjadi wujud ular besar yang melingkar dengan cepat, menghindari jimat tersebut. Arya mengeluarkan senjata yang dipenuhi mantra pelumpuh, namun Nyi Blorong dengan mudah menghindar dan mengkonter setiap serangan dengan kilatan cahaya dan ledakan energi gaib. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Arya menggunakan segala kemampuan dan alat yang dia miliki, namun Nyi Blorong selalu satu langkah lebih maju. Setiap serangan yang Arya lancarkan tampaknya tidak berpengaruh, seolah-olah kekuatan Nyi Blorong jauh melampaui apa yang pernah dia hadapi sebelumnya. Nyi Blorong bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, menghindari setiap jebakan dan serangan. Pada puncak pertarungan, Nyi Blorong melepaskan kekuatan sebenarnya. Dengan sekejap, dia kembali ke wujud manusia dengan aura yang bersinar terang. Arya terhenti, terpesona dan sekaligus takut. Nyi Blorong menatapnya dengan tatapan penuh kebijaksanaan dan kekuatan yang menggetarkan. Arya, kata Nyi Blorong dengan suara yang bergema di seluruh hutan, ambisimu telah membutakanmu. Kau tidak mengerti bahwa kekuatan seperti milikku tidak bisa dimiliki tanpa harga yang besar. Kau tidak menghormati kekuatan alam, dan kini kau akan menghadapi akibatnya. Dalam sekejap, Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul energi hitam yang menyelimuti Arya. Arya merasa tubuhnya melemah, dia berusaha melawan namun sia-sia. Energi itu semakin kuat, menekan dan melumpuhkan setiap bagian dari tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa mulai menyebar, membuatnya tercekik dan kehabisan napas. Arya jatuh ke tanah, mencoba berbicara namun suaranya tercekik. Dia melihat ke arah Nyi Blorong, yang menatapnya dengan ekspresi dingin namun penuh pemahaman. Dalam detik-detik terakhirnya, Arya menyadari kesalahan besar yang telah dia buat. Ambisinya telah membawanya ke kehancuran, dan sekarang dia membayar harga yang teramat mahal. Dengan napas terakhir, Arya terjatuh ke tanah. Nyi Blorong memandangnya dengan penuh pengertian, namun tanpa belas kasihan. Kekuatan sejati tidak datang dari kekerasan atau penaklukan, Arya, katanya pelan, tetapi dari pengertian dan penghormatan terhadap kehidupan. Tubuh Arya tergeletak tak bernyawa di hutan,
ditemani oleh suara angin dan kegelapan malam. Nyi Blorong, dengan langkah lembut, menghilang ke dalam bayangan hutan, meninggalkan tempat itu dengan segala misterinya. Arya telah menjadi satu lagi jiwa yang tersesat dalam ambisi dan keserakahan, membawa pelajaran pahit bahwa kekuatan yang tidak dipahami hanya akan membawa kehancuran.